Timnas Indonesia harus merasakan kekalahan 0-2 dari Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Senayan, Jakarta. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Sintayong merasa kesal dengan permainan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia sejatinya mampu menahan imbang Irak pada babak pertama dengan skor 0-0. Namun, pada babak kedua, petaka datang ke Timnas Indonesia, di mana Irak berhasil mencetak gol. Gol pertama Irak dicetak oleh Aimen Hussein pada menit ke-54 melalui tendangan penalti. Tim Merah Putih harus kembali kemasukan gol lewat Ali Jasim setelah kiper Timnas Indonesia Hernando Ari blunder pada menit ke-88. Skor 2-0 untuk kemenangan Irak atas Timnas Indonesia bertahan hingga laga usai. Meski kalah, Sintayong tetap memberikan apresiasi kepada anak-anak asuhnya. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti banyaknya kesalahan yang dilakukan pemain Timnas Indonesia. Seharusnya, menurut Sintayong, tidak sepatutnya para pemain Timnas Indonesia melakukan blunder. Para pemain sudah bekerja keras, tetapi banyak hal yang disayangkan, kata Sintayong kepada awak media. Walaupun kami bermain baik, tetapi karena kesalahan sendiri kami kalah, lanjut Sintayong. Kekalahan dari Irak membuat Timnas Indonesia belum lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia menyisakan satu pertandingan lagi di grup F dengan melawan Filipina. Kiper Inter Milan Emil Audero buka suara terkait peluangnya memperkuat Timnas Indonesia. Dia menyampaikan hal itu kepada media lokal Italia, La Provincia di Como. Emil memang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang bernama Edi Mulyadi. Dia bahkan lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia juga mengaku masih memiliki banyak kerabat di Mataram dan sering pulang kampung ketika kompetisi sedang libur. Ya, saya orang Indonesia. Saya lahir di sana. Kerabat dari pihak ayah saya semuanya masih tinggal di sana, ujar Emil Audero. Saya telah berkunjung ke Indonesia beberapa kali, kebanyakan pada hari libur, dan saya akan lebih sering kembali lagi, ujarnya menambahkan. Nama Emil kembali mencuat dan diisukan bakal menjadi pemain naturalisasi setelah sempat bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebenarnya bukan saat itu saja kabar soal naturalisasi Emil mencuat. Sebenarnya upaya naturalisasi Emil sudah dilakukan PSSI sejak era Edi Rahmayadi. Namun keinginannya untuk tampil di timnas Italia menghalangi hal itu. Kini secara jujur Emil pun mengakui bahwa kemungkinan itu pun tidak ada, dan dia tidak tahu seberapa besar manfaatnya jika membela timnas Indonesia. Anggap saja tidak sedekat itu. Memang benar timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saya hanya punya paspor Italia, jadi kemungkinan itu pun tidak ada, kata Emil. Tentu saja saya bisa mengajukan permintaan, tapi saya tidak tahu seberapa besar manfaatnya bagi saya, tutup Emil Audero Mulyadi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait pemain timnas Indonesia diminta diisi 60% pemain nasional. Seperti yang kita ketahui, anggota DPR RI Putra Nababan sebelumnya meminta agar timnas Indonesia bisa diisi 60% pemain nasional dan 40% pemain naturalisasi. Anggota DPR ini berharap PSSI bisa lebih fokus dalam pembibitan pemain muda. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut ia mengatakan ingin melihat komposisi pemain di lapangan itu kalau bisa 60% pemain nasional.
dengan harapan tidak diisi oleh semua pemain naturalisasi. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengatakan bahwa semua orang pasti punya opini masing-masing. Namun, Erick Thohir menekankan bahwa pemain-pemain keturunan ini juga memiliki darah Indonesia. Ya, kan opini itu sah-sah saja. Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional, ujar Erick Thohir kepada awak media di GBK. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait polemik Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Pemain Ipswich Town itu dirumorkan tidak memenuhi panggilan pelatih Sintayong. Elkan Bagot kini tidak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Penyebabnya diduga karena ia sempat mangkir dari pemanggilan untuk Timnas Indonesia di playoff Olimpiade Mei lalu. Terkait hal itu, Erick Thohir menyatakan tidak masalah lantaran PSSI tidak pernah memaksa dan hanya mengakomodir pemain-pemain yang mau membela Timnas Indonesia saja. Erick menegaskan Timnas Indonesia akan terus berjalan menuju prestasi meski ada pemain yang tidak serius. Ya, mungkin dia memilih, ya kita juga nggak mau maksa, kata Erick Thohir. Tapi kan Timnas Indonesia akan terus berjalan tanpa siapapun, termasuk 11 pemain terbaik. Ya, kalau nggak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau membela merah putih, tegas Erick Thohir. Tanpa hadirnya Elkan, Erick menyebut Timnas Indonesia saat ini juga punya skuad yang berlapis. Di posisi belakang yang biasa diisi Bagot, sudah ada beberapa nama top seperti Justin Hubner, Nathan Jaon, Jay Itzes, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat. Pernyataan Erick Thohir menjadi sentilan untuk Elkan Bagot dan dia bisa saja tidak akan lagi mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia. Elkan saat ini sudah mencatatkan 22 penampilan bersama Timnas Indonesia sejak debutnya pada 22 Desember 2021 dengan mencetak 2 gol. Sejatinya, dia merupakan pemain langganan Sintayong sebelum hadirnya sejumlah pemain belakang seperti Justin Hubner dan Jay Itzes. Jay Itzes resmi dicoret dari skuad Timnas Indonesia untuk pertandingan kontra Irak pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebab sang bek tengah berusia 24 tahun baru saja mengantarkan klubnya Venezia mendapatkan tiket promosi ke Serie A. Gli Arancino Verdi berhasil mengamankan promosi setelah mengalahkan Cremonese pada laga leg kedua di final playoff Senin dini hari. Gol Christian Geisker pada menit ke-24 menjadi satu-satunya pembeda dalam laga itu. Selagi Itzes berhasil membantu timnya lewat penampilan solid di lini belakang. Itzes merupakan pemain andalan Venezia di musim ini dengan mencatatkan 3 gol dari 30 penampilan di sepanjang musim. Dengan demikian, Itzes diperkirakan baru bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada hari Rabu mendatang. Pelatih Sintayong telah mengatakan hal itu secara langsung dan dengan demikian Itzes tak akan bermain di laga kontrak Irak. Untuk Jay Itzes, karena dia masuk playoff promosi Serie B, maka dia baru datang tanggal 5 Juni, kata Sintayong. Jadi, pertandingan lawan Irak dia tidak akan bermain, tambah pelatih asal Korea Selatan itu. Media Vietnam Soha menyebut Timnas Indonesia membutuhkan keberuntungan jika ingin mendapatkan poin dari Irak di kualifikasi Piala Dunia. Sebab Indonesia tak bisa menang lawan Irak di 2 pertemuan terakhir. Timnas Indonesia sendiri hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk bisa melaju ke putaran ketiga. Sebab tim besutan Sintayong sedang mendapatkan posisi kedua dengan 7 poin dari 4 laga. Selain harus bekerja keras, Soha menyebut
timnas Indonesia membutuhkan keberuntungan saat berjumpa Irak. Pasalnya, Sandy Walsh dan kawan-kawan belum mendapatkan kemenangan saat berjumpa Irak dalam 2 laga terakhir.